Halo kawan-kawan, selamat datang di Inti Sharing. Tepuk tangan dong. Ini podcast bukan minuman. Itu tagline Instagramnya. Create kertas musik. Tepuk tangan kertas musik. Wow. Senang sekali barengan gue Andre JG dan yang pastinya seperti di episode sebelumnya, Inti Sharing ini bakalan sesuai dengan temanya sharing. Nggak mungkin gue sendiri. Yang pastinya ada teman untuk berbagi. Wah, seperti hidup. Biar nggak kelabu-kelabu banget ya. Dan yang pastinya hari ini buat kalian semuanya dimanapun kalian semuanya dan lagi ngapain aja kalian, the one and only. Hari ini ada Rian Nugroho. Hey, halo. Gimana Mas Rian? Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga lo? Alhamdulillah. Mas Rian Nugroho, kenapa Rian Nugroho tidak Rian Nugraha? Sebenarnya bukan Rian Nugroho juga ya. Rian Nugroho itu nama lama. Sekarang nama lama. Sekarang Rian Ho namanya. Rian Ho. Cuma ambil belakangnya aja. Oh, berarti gitu. Berarti kalau teman-teman biasanya dengar ada karya dari Rian Ho, berarti Rian sebenarnya Ho itu diambil Nugroho. dari Rian Nugroho. Iya, benar. Rian Nugroho. Rian Ho. Iya. Rian Ho ini atau Rian, nah kan manggil apa? Manggil Ho aja. Kalau Ho biasanya ada tambahan mbahnya ya. Iya, Mbah Ho. Jangan. Enggak. Kalau Ho jangan ada mo-nya. Oh. Moho ya maksudnya. Moho Ya. maksudnya gitu. Ho Rian aja. Ho, Rian Ho. Kalau teman-teman tahu ataupun teman-teman Inti Sharing tahu, Rian Ho ini adalah pencipta lagu. Ya. Orang di balik layar juga. Terus mempesona juga. Di balik mantan? Di balik mantan, beliau sepertinya di balik mantan karena biasa kehidupannya banyak coach yang mencerminkan bekas-bekas tersakiti. Iya. Pas sakit hati tuh biasanya inspirasi paling banyak. Yo, ya, dibanding seneng. Apakah karyanya tentang cinta-cinta dan patah hati? Pasti cinta tapi kebanyakan memang patah hati. Patah hati tetap. Nanti kita bisa bahas ya itu ya. Yoi. Kenapa kok bisa begini. Bener. Rian Ho sebenarnya pengen disebut sebagai apa? Sekarang sih lebih disebutnya singer songwriter aja ya. Singer songwriter. Meskipun kesibukannya lebih banyak di balik layar. Jadi untuk produce lagu, untuk artis siapa ataupun untuk produk apa atau jingle apa kayak gitu sih. Cuma tetap juga ngeluarin rilisan single juga gitu. Meskipun pandemi tapi tetap harus rilis lagu lah untuk karya untuk bisa didengar orang. Oke, berarti kita ngobrol tentang karya dari Rian Ho dulu ya. Iya, boleh. Karya dari Rian Ho, gue taunya dulu atau nggak tahu masih jalan Rian ya, bener nggak sih? Iya, Rian itu duo. Duo. Jadi sama- Masih? Dia Masih jalan, Rian. masih jalan. Jadi Rian itu adalah dua orang, duo tapi satunya namanya Rian Ho, satunya Rian Idola. Oh. Dan itu kayak apa ya? Kayak proyekan yang menceritakan tentang sisi lain sih, maksudnya kita bikin sesuatu yang di luar kebiasaan gue juga. Gue biasanya sering bawain lagu-lagu yang belet, lagu-lagu yang lebih mendayu, lebih tragis gitu. Tapi di Rian tuh lebih modern, lebih kekinian lah. Berarti anti patah hati. Anti patah hati sih sebenarnya. Bener ya? Rian itu anti patah hati. Berarti di Rian itu sisi lain dari Rian Ho dengan karya-karya Bener. ataupun produksi yang dikerjakan. Iya, benar. Tapi sebelumnya hari ini kita langsung dari iBeat Lab. Tepuk tangan dong buat iBeat. Luar biasa sekali iBeat. Yang pasti udah banyak ya Mas Rian ya. Banyak. Musisi-musisi dan juga pekerja-pekerja seni yang udah produksi di iBeat, termasuk salah satunya Rian Ho, Rian juga. Rian nggak di sini, cuma Rian Ho juga. Rian Ho di sini. Kita balik lagi ngobrol ke Rian. Rian berarti sampai sekarang udah masih jalan ya, Mas? Dia masih jalan, cuma ya karena pandemi juga akhirnya ya udah kita hanya cuma ngeluarin rilisan lagu. Tapi belum ada panggung dan lain-lain karena memang situasinya kayak gini ya, kayak gitu sih. Terakhir EP atau single? Masih single sih. Masih Cuma single. mungkin kalau di tahun depan ada kesempatan mungkin keluarin EP lah kayak gitu. Luar biasa sekali. Kita coba. Nah, kalau Rian Ho kemarin teman-teman bisa saksiin ada video klipnya atau hanya rilisan? Paling hanya kalau Rian kemarin sempat ngeluarin yang official lirik video ya. Tapi kalau yang rilisan sendiri Rian Ho aja, dia ngeluarinnya hanya official audio kayak gitu. Jadi belum sempat untuk bikin lirik video atau inilah apa namanya video musiknya belum sempat. Tapi Rian Ho dan Rian tuh berbeda banget dari segi musik, penulisan. Sangat beda.
Kalau Rian Rian itu lebih secara musik lebih ada arah IDM, ada arah dance-nya. Tapi kalau Rian Ho sama sekali bahkan malah nggak ada unsur di Rian Ho yang di Rian Rian nggak ada. Justru Rian Ho itu lebih ke mungkin kalau band lama ada namanya Brad, ada The Carpenters dan lain-lain kayak gitu sih muatannya. Memang itu ya, memang dua sisi yang berbeda Dua dari sisi Rian yang sendiri. berbeda. Kirain gue di Rian Rian adalah menceritakan sesosok manusia yang bernama Rian berdua. Oh. Mana tahu ada Rian Rian di luar pengen gabung jadi Rian Rian dan Rian. Tiga ya, Tiga. bisa sih. Bisa jadi 4 Rian 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 dan Rian Rian lainnya. Nah, Nanti bikin ini aja. apa tuh, Mas? Grup ya kalau begitu Grup. nanti bikin grup aja. Bikin grup buat dalam satu keluarga, buat kartu keluarga namanya Rian semuanya. Mas, tadi udah Rian, kalau Rian Ho. Rian Ho berarti rilisnya juga rilis Single sih. Kemarin di 2020 itu Rian Ho atau gua ngerilis di akhir Januari kemarin, ngerilis Usai judul lagunya. Itu udah dapat 31 ribuan stream lah di Spotify. Itu lagunya lagu yang belet galau lah gitu. Terus di Maret kemarin waktu pandemi juga ngeluarin judulnya TSTMK. TSTMK itu kepanjangannya tak sayang tapi tak mau kehilangan gitu. Jadi harus dengerin lagunya. Bener? Tak sayang Tapi tak mau kehilangan. jadi maunya apa? Jadi banyak Kan nggak sayang ya, tapi nggak mau kehilangan juga. karena hanya untuk Senang-senang. seneng-seneng aja. Oh. Terus daripada dia belum dapat yang lain, udah ini di keep dulu deh. Ternyata Rian nakal ya. Iya. Ada sisi nakal di Apa, situ. apakah di Rian memang diselipkan sisi nakal dari Rian yang sesungguhnya? Eh, Apakah pengalaman pribadi? pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi Kebanyakan- pelaku apa korban? Kebanyakan korban. Oh, Kalau pelaku biasanya mungkin nggak jadi lagu ya. Kalau pelaku mungkin lebih ke gue nih, gue pernah nyakitin gitu. Oh, Tapi iya. kalau ini sih enggak. berarti ini tak sayang tapi Tak mau tak kehilangan. mau kehilangan berarti. Jadi itu sebenarnya kita mengangkat si sudut orang yang melakukan itu ke kita. Oke, berarti itu curhatan Rian Ho. Iya, curhatan Sedih gue. sekali teman-teman ya. Curhatan. Oke, berarti tak apa? Tak sayang tapi tak mau sayang, kehilangan. Tapi tak mau kehilangan. Mungkin lagunya untuk siapa, Mas? Udah jangan disebutkan ya, ya. oke. Teman-teman tisu jangan lupa ya. Nanti Rian nangis loh ya. Oke, nah Rian, Mas Rian Ho, kan yang kita tahu ya, Mas Rian selain berkarya juga banyak juga ikut berkecimpung di ya tetap di industri musik. Contohnya menggarap soundtrack, garap apa kayak scoring untuk film-film layar lebar di Indonesia. Sempat beberapa film besar juga Mas Ran juga ikut berkecimpung, juga ikut berkontribusi untuk garap musiknya. Jadi di 2014 sampai 18 itu tahun-tahun dimana gua sering banget mengerjakan proyek soundtrack. Di antaranya layar lebar tuh ada Ayat Cinta 2. Yang pertama Ayat Cinta 2, yang kedua, terus ada Surga Yang Tak Dirindukan, itu 1 dan 2. Terus ada kalau film komedi mungkin pernah dengar di 2016 Security Ugal-Ugalan judulnya, dan ada lagi mungkin sinetron yang dulu ada di beberapa TV swasta di antara 2014 sampai 18 kayak gitu sih. Di saat itu tahun-tahun waktu sering untuk bikin soundtrack kala itu. Nah, kan seharusnya di tahun-tahun itu apakah memang Rian Ho ini memang sengaja memfokuskan diri untuk berkarya untuk orang lain dan tidak mengkaryakan sebuah karya untuk produktivitas diri sendiri apa gimana? Atau terkecimpung tidak sengaja gimana, Mas? Jadi Bang, terakhir kali 2012 tuh maksudnya adalah masa-masa terakhir kayak manggung-manggung gitu loh. Tapi sekarang di 2014 tuh mulai agak kok lebih mengarahnya di balik layar. Jadinya dari situlah juga dapat proyek-proyek yang untuk mengerjakan layar lebar, jadinya kerjain aja lah gitu. Oke, Karena berarti suatu memang di tantangan. tahun-tahun itu memang Rian Ho memang sudah mulai mengurangi atau memang kayak fase-fase terakhir untuk manggung-manggung yang kepadatan manggung sebagai si Rian Ren, apa memang ada band sebelumnya? Sebenarnya dulu ada band, terus sekarang akhirnya di 2012 sampai sekarang juga akhirnya solo terus gitu. Rian adalah kayak pas break apa kita lanjutin bikin apa gitu dengan Rian untuk fase namanya ya distract lah gitu loh untuk Rian tuh
kayak gitu sih. Nah berarti di fase-fase di tahun 2012 sampai dan 2014 itu memang di fase-fase Rian sendiri sebagai pekarya memang agak di ujung-ujung itu ya, masa-masa Iya. perpanggungan dan akhirnya memproduksi karya di balik panggung. Balik panggung. Akhirnya malah kecemplung ke orang di balik layar sebagai balik musik produser kayak gitu. Perbedaannya Mas, berkarya kan harus, kalau berkarya di balik layar kan harusnya sesuai dengan permintaan klien dong. Bener dong. Iya benar. Dan sesuai dengan tema si film itu dong. Iya, benar. Bener kan? Pasti ada pressure yang beda dong untuk berkarya diri sendiri dan juga berkarya untuk itu ya, Orang lain. untuk orang lain. Gimana? Untuk Seru sih sebenarnya ini. Waktu 2014 tuh dunia baru ketika mengerjakan soundtrack itu. Jadi di mana idealis kita juga harus apa namanya? Bukan kita hilangin, tapi kompromi gitu loh, bahwa kita juga ini ada klien ingin ngerjain ini dan kita seru dalam penggarapan soundtrack itu kita baca, kalau nggak skripnya kita baca sinopsisnya dulu kayak gitu. Jadi itu kayak kita harus tahu ceritanya dulu, terus penempatannya di mana di soundtrack ini, kira-kira lagu ini di mana kayak gitu. Waktu di film pertama ikut berkontribusi berapa track? 2015 itu pertama yang layar lebar tuh Surga Yang Tak Dirindukan, itu nyanyi ya. Itu ada 3 EP sih itu. Ada 3 penyanyi. Aku bawain lagu judulnya Asmaul Husna di situ. Ada Krisdayanti, satunya Ralin Shah kayak gitu sih. Ya seru aja maksudnya, dan itu alhamdulillah maksudnya bisa bareng sama penyanyi diva itu luar biasa gitu loh rasanya. Untuk produksi kesulitan nggak? Itu seru itu waktu Asmaul Husna itu rekaman sampai 5 kali gitu. Jadi rekaman vokal sampai 5 kali karena si produser minta ini jangan begini, ini jangan begini, jangan begini, jangan begini. Sampai akhirnya yang kelima itu menjadi yang paling oke. Yaudah ini yang kita pakai untuk di apa yang untuk dirilis kayak gitu. Gimana? Biasa kan kalau kita mengerjakan karya sendiri kan, ini gue banget nih. Tiba-tiba masuk ke industri ataupun ikut mengerjakan satu karya dari orang lain kan banyak kepala ya kan? Bener. Gimana? Sempat hopeless nggak lima kali ngulang gitu gimana Mas? Kalau hopeless sih nggak, cuma memang memaknai positifnya adalah ini untuk kayak apa ya, mental untuk bisa lebih ditempa kayak gitu sih. Ya berbeda sama kalau kita ngeluarin rilisan sendiri, tentu beda ya, karena kalau ngerjain soundtrack tuh pasti berhubungan dengan produser, dengan skrip, dengan skenario dan lain-lainnya, jadi harus menyesuaikan. Tapi itu seru, itu menjadi tantangan yang sebelum-sebelumnya nggak didapat kayak gitu sih. Oke, berarti kan mengerjakan suatu karya dengan memang tidak, sebenarnya nggak pure, mungkin dalam satu karya itu hanya berapa persen ya sebenarnya kita banget, benar gak sih Mas? Atau si produsernya menyerahkan nih, Yan, gue kasih project nih ya, gue pengennya lu yang di sini gitu. Itu biasanya ada dua opsi ya. Jadi mungkin si produser ada memberi kebebasan yang pertama, yang kedua mereka memberi referensi kayak gitu. Misalkan ini soundtrack ini referensinya lagu A, lagu B gitu. Jadi kita mendengarkan referensi itu tapi menjadi lagu baru gitu loh. Bukan berarti plagiat. Kalau di project yang lu kerjain gimana Mas? Yang pertama? Kebanyakan tetap diberi kebebasan, tapi setelahnya konsep itu kita kembangkan dulu, terus kita sounding ke produser ataupun ke PH filmnya, mereka cocok atau tidak, atau hanya nanti tinggal perubahan lirik atau ceritanya diganti, itu tidak masalah. Tapi kalau mungkin sudah tidak suka lagu itu dari awal, ya otomatis harus bikin lagi. Itu yang harus jadi musisi yang tahan banting ya kalau kayak gitu. Jadi kalau kita udah drop, ya udah kita nggak sama sekali nggak bisa ngelakuin apa-apa di situ gitu. Berarti memang nggak gampang ya memproduksi soundtrack, karena harus sesuai dengan mood bukan cuma si produser sih, mood produsernya, mood si filmnya tersebut. Dan yang pasti yang kayak lu bilang tadi Mas, bukan cuma lu kan yang terlibat dalam itu soundtrack, dan banyak lagi musisi-musisi yang pastinya paling enggak karya lu harus sebanding, paling harus setara dengan mereka biar mood filmnya dapat. Sampai pernah ada ya itu tadi Asmaul Husna itu recordingnya sampai yang kelima itu 5 kalinya itu, yang terakhir ini sambil ngelihat adegan filmnya. Jadi untuk dapetin moodnya itu di studio sambil lihat adegan filmnya biar dapat moodnya. Karena dia paksa ini rasanya harus lebih lagi. Belum Yan, lebih lagi gitu. Memang dipikir-pikir capek, tapi ini maunya gimana sih? Tapi emang harus nyari terus.
justru ketika kita bisa ngelakuin itu untuk melakukan yang lain-lain ternyata jadi lebih ringan sebenarnya. Itu sih dalam pengerjaan soundtrack tantangannya itu. Iya, karena lu udah di fase lu harus berkarya dengan moodnya orang lain, Iya, bener nggak? bener, Dan moodnya orang lain, dan lu harus dapetin mood yang mereka mau gitu kan? Benar. Oke, tapi kan kalau gue boleh tahu ada berapa film layar lebar yang sampai dengan saat ini lu garap untuk pengerjaan untuk penulisan lagunya. Penulisan lagu sama dengan musiknya juga. Itu yang seru 2016 Security Ugal-Ugalan tuh komedi. Waktu itu bareng yang punya hajat namanya Pak Damu Punjabi dari MD. Dia waktu itu cuma masuk ruangan, Rian bisa minta tolong nggak untuk bikinin soundtrack film komedi judulnya Security Ugal-Ugalan. Itu hanya 5 menit udah terbayang lagunya sih. Jadi emang agak konsepnya rock and roll kayak gitu. Judul lagunya juga Security Ugal-Ugalan. Nanti bisa dicek aja di Spotify, iTunes ataupun di YouTube kayak gitu. Jadi itu waktu itu filmnya yang main ada Indro Warkop, ada beberapa komika lah kayak gitu. Itu cuma 5 menit, Mas. 5 menit kebayang, terus kita langsung gua bikin Dan langsung di approve. langsung approve ternyata. Hanya dia revisinya hanya apa? Belakangnya nih endingnya kurang oke gitu dan tapi hanya ending yang tidak menjadi masalah besar. Apakah bisa digarisbawahi ternyata buat soundtrack film cinta-cintaan itu dan sedih-sedih itu susah dibandingkan film yang lucu-lucuan? Iya benar, lebih susah yang drama-drama karena rasanya harus dapat, terus juga apa namanya nada kan juga menentukan. Kadang kalau apa ini sebenarnya first impresi dari lagu ya, mungkin intro itu juga salah satu yang ngaruh ya. Ketika intro masuk itu menarik orang atau enggak, atau ketika si penyanyi ini masuk nyanyi start itu apakah nikmat atau enggak. Kalau enggak nikmat biasanya memang jadinya si produser ataupun sutradara enggak gitu. Ada mungkin bisa kita bikin opsi, misalnya kita bikin 2 opsi atau tiga opsi lagu, jadi mereka untuk memilih itu lebih bagus daripada cuma bikin 1 ya. 1 kalau ditolak habis kita bikin lagi. Kalau 3 atau 2 pasti orang akan milih yang lain gitu. Kecenderungannya seperti itu biasanya. Berarti tahun yang film komedi? Komedi 2016. 2016. Kalau yang Asmaul Husna tadi 2015. 2015. 17 itu produktif juga ya, Mas ya? Ternyata juga baru disadari sekarang loh. Ternyata waktu cek Spotify, oh banyak juga ternyata ya. Alhamdulillah gitu. Berarti setelah yang komedi itu selanjutnya tahun berikutnya? Ada Surga yang Tak Rindukan 2 gitu. Surga yang Tak Rindukan 2 tuh menggarap penulisan dan juga musiknya juga. Soundtrack, pengerjaan soundtrack. Nah, terus Ayat-Ayat Cinta 2, nah itu aku ngerjain 2 lagu di situ. Ada 2 lagu yang dinyanyiin Sarah Saputri judulnya Harapku, terus ada Calvin Jeremy aku bikin juga judulnya 2 Cinta. Itu ada di albumnya Ayat-Ayat Cinta 2 yang waktu itu rilisnya di 2017 akhir Desember. Ayat-Ayat Cinta 2. Itu kan salah satu film yang fenomenal juga di Indonesia. Kok lu bisa ikut berkontribusi atau memang si produser dan juga tim kreatif memang sudah ngelihat lo di karya-karya lu sebelumnya gimana? Karena memang sebelumnya kerjasamanya kayak di Surga yang Tak Rindukan, terus dengan PH itu juga sering banget kerjasama lah ya, jadinya Ayat-Ayat Cinta 2 ikutan ya, coba ya gitu. Akhirnya ya udah gue bikin 2 lagu yang dinyanyikan oleh Sarah Saputri sama Calvin Jeremy tadi. Itu ada di album kok dulu yang dijual di toko ayam ya. Waktu itu albumnya dijual di toko ayam. Toko ayam goreng ya. Boleh disebut nggak namanya nih? Nggak boleh ya? Boleh kali. Oh boleh? KFC? Ya udah jadi sebut, Mas. Oke. Udah ya. Nanti di beep aja, beep gitu. Berarti Ayat-Ayat Cinta 2. Berarti kan itu yang gue bilang tadi itu film fenomenal banget ya. Gue rasa teman-teman juga seluruh Indonesia walaupun nggak nonton yang pasti tahu dengan film Ayat-Ayat Cinta. Ya, tahu dengan franchise itu. Iya. gue sebesar mana sih, maksudnya gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu sebagai orang yang di belakang balik layar pengerjaan musiknya, apakah seruat ataupun sehektik pengerjaan filmnya. Itu film besar ya, Mas ya, maksudnya karena sequel gitu kan nggak mungkin karena ada yang 1 yang 2-nya harus lebih oke. Iya, gimana lu secara film sebenarnya itu tentu ada beban besar juga untuk membuat filmnya, karena harus lebih bagus dari sebelumnya. Kalau secara pembuatan musiknya atau lagu yang pasti tetap waktu itu harus baca skripnya dulu, dan itu ada penempatan misalnya di halaman berapa ini nanti lagu yang Rian bikin ada di posisi ini, dan ada di halaman berapa. Itu yang harus menjadi bayangan ya.
Ya plusnya sih kita tahu cerita filmnya udah sampai akhir tuh kayak apa, udah tahu karena kita baca sampai Iya. akhir skripnya. Cuma posisi untuk menentukan itu bagaimana untuk ngebayanginnya itu yang menjadi tantangan sih. Bayangin filmnya, bayangin klimaksnya. Klimaksnya kayak gitu-gitu. Bener, berarti ada 2 lagu di Ayah Cinta. Ada 2 lagu ya. Kayak Cinta 2. Pressure pengerjaannya gimana, Mas? Kan kayak kalau tadi yang lu bilang dia Asmaul Husna yang Asmaul Husna sudah kan lu sampai 5 kali kali. nggak dapet. Nah, untuk ayat cinta maksud gue kita bukan membanding-bandingkan ya. Memang real di pasar memang ayat cinta Ya. meledak banget, Mas. Bener gak? Benar. Gimana pressure pengerjaannya? Lu sebagai seorang musisi di balik layar. Karena mungkin sudah terbiasa ya, maksudnya di 2015 itu dengan Asmaul Husna sudah pressure yang seperti itu. Mungkin pressure-nya sama, cuma karena udah biasa jadinya udah jalanin aja gitu. Kadang-kadang juga udah ini masuk atau enggak lagunya, kalau masuk syukur enggak udah. Nothing tulus aja gitu Nothing ya. tulus, harus nothing tulus aja. Kalau enggak nanti malah stres kan. Iya. Ya udah. Tapi masuk. sebagai seorang musisi kan kayak lu, wah gila, gua gitu loh, ikut serta dalam Ayah Cinta. Gimana perasaan lu sebagai seorang? Seneng banget lah tentunya, alhamdulillah. Karena dulu kan cuma kalau di rumah cuma ngeliat di iklan, ada film ini mau tayang, film ini. Dan memang itu dari dulu pingin kapan nih bisa ada terlibat di dalam film-film besar ini. Ternyata di 2015 sampai 18 itu terlibat dalam proyek-proyek film layar lebar ya. Alhamdulillah. Sampai dengan ayat-ayat cinta 2. Yuk, kawan-kawan, balik lagi di Inti Sharing. Ya, kalau tadi kita sudah ngobrol keterlibatan Rian Ho di berbagai macam industri perfilman, ataupun kita bisa bilang di balik layar. Layar. Di balik layar bioskop. Gelap dong. Ini sambil jual tiketnya. Apa calo tiket? Calo tiket. Berarti ngejual apa? Kalau film-film mau launching itu kan, jadi orang belum nonton di luar kita jual. Kita markup 50% apa 100% gitu kita markup. Nah, ini berarti sekarang gue pengen tahu nih. Berarti lu kan Mas, selain tadi memang basically memang kita bisa bilang lu musisi, bener gak? Yeah. Tapi cukup panjang juga, cukup yang kalau lu bilang iya baru ketahuan kalau sebenarnya produktif juga nih. Yeah. Berkarya, ikutan buatin soundtrack film. Nah, kita ngobrol ke karya-karya lo yang sedang berjalan sekarang. Oke. Kemarin terakhir rilis lagu di bulan apa ya? Sebelum November apa aja? Oktober. Tanggal 9 Oktober rilis single keberapa tuh di tahun ini? Single ketiga lah. Yang Rian sendiri. Rian Ho. Judulnya Patah Hati lagi. Patah Hati. Judulnya Ditinggal lagi. Cinta Percuma. Itu udah dapat 10.000 stream ya. Sebulan ini udah 10.000 stream di Spotify. Alhamdulillah. Ya, patah hati lagi memang karena sering disakiti. Karena sering disakiti ya. Berapa kali sih putus cinta? Banyak sih. Padahal orang ngecap gua playboy. Tapi banyak putusnya loh, aneh ya. Kita doakan para wanita itu. Semoga menjadi playboy. Loh, bukan. Nggak, semoga dapat yang beneran gitu. Semoga mereka menyesal. Nah, berarti lu tetap berkarya dan setelah tidak disangka lu produktif juga untuk berkarya soundtrack film, apakah keoriginalan si Rian ini agak berkurang gitu kan? Agak bisa kompromi dengan pasar, atau warna taste dari pertama sebenarnya pengen ngebuat Rian Ho agak hilang gara-gara kan begitu ya, kalau berkarya inspirasinya dan juga moodnya kadang-kadang kan itu ya bisa nyangkut gitu kan. Bener. Gimana kalau lu sebagai Rian Ho, apakah warnanya masih tetap original atau ya gue bisa tetap kompromi nih karena kerjaan gue kemarin? Sebenarnya ada istilah baru, jadi idealis itu menjadi orang yang mengerti porsi ya sekarang. Jadi bukan idealis ngotot dengan ideologinya bermusik harus seperti apa, tapi ideal yang dia paham ketika berada di industri bagaimana, ketika bekerja dengan orang bagaimana, ketika produksi lagu sendiri gimana. Itu si ideal yang dimaksud sekarang tuh seperti itu. Jadi dia penempatan aja harus bagaimana cerdas untuk menempatkan saja. Jadi nggak harus kalau kita ke kaku ya pastinya mungkin akan lari ke sebuah project atau apa akan ada halangannya. Berarti di Rian Ho ini pure, tetap original. Tetap pure original gua. Original ya, tetap dengan patah hatinya. Patah hati. Tetap enggak, kalau gua pengen tahu si Rian Ho ini benang merahnya apa sih Mas? Lu mau mengusung apa sih? Pop ballad atau yang simple pop itu gimana kalau dari Rian Ho? Sebenarnya kalau rilisan dari
2019 gua rilis Maya, terus 2020 awal ada Usai, ada TSTMK tadi, yang terakhir Cinta Percuma. Memang kebanyakan 2 lagu atau 3 lagu tuh belet dan galau lah ya. Tapi ya udah, memang itu karena apa, cerita hidup, jadi akhirnya jadi lagu, ya udah kita realisasiin jadi lagu aja, jadi rilisan kayak gitu. Kalau dari aransemennya gimana? Kan sekarang kan banyak tuh aransemen yang pop ya, pop tapi isiannya penuh. Atau lagi yang sekarang pop, sekarang kan lagi happening juga pop yang cukup gitar atau tidak. Kalau lu dari Rianho sendiri, benang merahnya Sebenarnya kalau dari 4 karya yang sudah rilis dari 2019 tadi, ada tipikal yang khas di ref biasanya. Itu ada falset. Jadi selalu ada falset di setiap refnya. Itu sebenarnya nggak dibikin, nggak dikonsep ya, tapi ternyata kenapa refleksnya ke situ, mungkin akhirnya jadi karakternya di situ. Gitu. Awalnya nggak ngeset ini harus ada falset begini-begini, tapi ternyata setelah gua amatin sendiri, 4 lagu ini ternyata tanpa disadari ada setiap refnya ada falset ya, setiap chorus lah ada falsetnya kayak gitu. ada keterlibatan musisi-musisi atau teman-teman yang lain dalam proyek Ada. atau penggarapan. TSTMK tadi yang tak sayang tapi tak mau kehilangan, gue pakai pemain trompet sama trombonnya Skastra, siapa namanya, Faris sama siapa satunya lupa aku. Anak-anak Skastra ya. Anak Skastra tuh pemain trompetnya. Kalau mixing dan mastering aku pakai Momok Stian dan kadang-kadang pakai Mas Irsan Ramadianta. Itu udah memang kebiasaan memakai mereka untuk mixing Karena mastering. tes ya. Taste-nya juga. Iya. Jadi kadang-kadang mixing itu bukan Iya. bagus sama enggak, tapi Taste-nya. taste-nya sama cocoknya Cocoknya. gimana gitu ya. Sesuai pangganya. Sesuai Berarti Rianho, pangga. teman-teman tadi emang udah dari penggarapan pertama Rianho. Banyak sama mereka kayak gitu. Apakah ada yang sedang dipersiapkan gebrakan di setelah ini Rianho di, berarti ini gak kerasa udah 2019 udah mau 2020 udah habis ya. Iya, Bang, 2020 udah mau habis. loh. Gue mau ngomongin 2020. Besok udah habis berarti. habis. 2021. 2021 gue pinginnya di Januari ngerilis lagu, tapi tetap dengan karakter gue, tapi nggak sedih lah kemungkinan. Tetap apa, jadi karya yang menyenangkan lah sepertinya gitu. Dengan tes yang tidak jauh. Tidak jauh tentunya, tetap dengan karakter ini. Mungkin pengembangan bisa ada tetap dengan menggunakan brass section ataupun dengan instrumen etnik mungkin ya, itu bisa aja begitu. Tapi masih sambil digodok. Sebagai gue sebutnya sebagai antusias musik. Karena semua pekerjaan musik dikerjakan. Iya, benar. Pengen featuring sama siapa atau pengen kerja sama siapa sih kalau dari lu? Mas? Kalau kerja sama, kalau dalam negeri ya, sebenarnya pingin lebih ke Andi Rianto atau Erwin Gutawa. Itu karena gue seneng banget dengan orkestrasi. Jadi ketika musik atau aransemen itu diorkestrasi, itu menurut gue jadi suatu hal yang megah, yang apa ya, banyak surprise-nya lah kayak gitu. Gitu sih. Om Erwin, tuh, Serian. Nanti kita collab ya. Iya. Kalau dari luar, Luar pinginnya, berat ya luarnya. Sebenarnya pingin. Nah gue tuh follow-followan sama additional keyboardisnya Toto. Di Instagram gue follow-followan karena gue habis nonton yang di Java Jazz 2019, gue follow dia follow back gue dan sempet ngobrol. Dan semoga sih bisa kolaborasi sama dia lah, nggak usah Totonya lah, sama dianya aja lah. Namanya si Dominic Xavier. Nah itu semoga sih bisa kolaborasi sama dia. Berarti si Rianho lagi mempersiapkan dan juga rencananya di Januari 2021 bakalan rilis, 2021. bakalan itu dong gelar buat showcase. Ada showcase ya harusnya ya. Ada Semoga showcase kondisinya udah baik nih, jadi bisa showcase. Seru sih. Kalau nggak showcase tuh aneh memang. Iya, kita harus show karena kan udah lumayan, berarti 6 dong ya. Atau Kalau rilisan udah nanti akan kelima ya. Amerika Kalau sudah rilisan yang menurut gua new concept dari 2019 itu kelima. Tapi kalau sebelum-sebelumnya udah banyak. udah cukup lah ya 5 buat showcase. Showcase harusnya bisa. Ajak pengen featuring nggak? Pernah nggak? Featuring sama Siapa? siapa ya? Tetap sama orkestra kayaknya. Itu seru ya. Orkestra. Atau kalau nggak penyanyi cewek lah ya, siapa gitu. Danila mungkin. Atau Yura Yunita juga. Siapa? Yura ya. Yura oke banget tuh. Yura sambil Main oke keyboard. lah. Iya, main keyboard. Kayaknya lu bisa kayak dua main keyboard sambil nyanyi Oh, gitu ya. iya, bisa gitu. Lu berdua, gue nyanyi gitu. Gue yang jagain di belakang aja deh gitu. Oke, berarti kita tunggu 2021 Januari. Semoga keadaan semuanya akan segera baik-baik saja. Amin. Rianho bakalan rilis dan kita doakan bisa mengadakan showcase untuk teman-teman semuanya. Nah, kita udah ngobrol masalah proses lu sebagai seorang musisi, seorang
songwriter. Nah, gue pengen tahu nih untuk penggarapannya. Apakah untuk penggarapan dasarnya? Ya. Kalau penggarapan lagu kebanyakan gue kerjain sendiri sih. Kerjain sendiri. Mungkin tinggal bagian-bagian mana yang mungkin butuh gitar yang nylon yang gue mungkin mainnya kurang oke, gue harus pakai pemain lain atau additional player kayak gitu sih. Berarti lu ngerjainnya di sini di iBeat Lab. Di iBeat Lab Di kerjain. iBeat Lab. Nah, teman-teman juga harus tahu nih. Ini kita lagi di iBeat Lab yang mana di sini tuh kayak semacam apa ya? Kita bisa atau lu semuanya musisi-musisi ini bisa menjadi wadah buat lu Iya, semuanya benar. berkarya. iBeat ada program juga iBeat apa, Mas? iBeat. Jadi iBeat itu ada iBeat namanya iBeat Gigs atau iBeat Studio. Itu Oke. event kita yang biasanya setiap 1 bulan sekali. Cuma karena kemarin pandemi sempat berhenti. Nanti kemungkinan insya Allah akhir November juga akan jalan lagi. Amin. Nanti buat anak-anak band juga bisa mengajukan diri lah untuk nanti kita bisa tampil di acara kita. Caranya gimana, Mas? Caranya gampang. Nanti tinggal follow IG kita, nge-DM atau email yang ada di IG-nya Di iBeat, bio. di bio-nya. Oke. Nanti kita akan cek kalau memang ini oke, kita tampilkan di ini. Tadi ada iBeat Gigs dan iBeat nah, gue pengen tahu nih iBeat Lab. iBeat Lab kan lab apakah dia berdekatan laboratorium? Iya sih, laboratorium. Berarti Cuma kan- memang lab ini adalah sebuah wadah juga. Jadi ketika kita memfasilitasi para pembuat lirik yang ingin merasakan effort dalam pembuatan lagu atau terlibat dalam lagu, dia bisa mengirimkan liriknya ke sini. Gue garis bawahi Nah, teman-teman yang biasa nulis lagu selalu nggak harus butuh bisa nyanyi. iya, Nah, benar. lu bisa kirim ke iBeat iBeat Lab. iBeat Lab. Caranya sama juga. Sama dengan kayak tadi. Jadi Nah. tinggal kirim ke email lirik-lirik yang kalian bikin, nanti akan dikurasi. Kita kalau memang cocok, kita akan bikinkan lagu gitu. Jadi udah ada 2 rilisan yang kita rilis dari iBeat Lab. Rilisannya menjadi iBeat original. Nah, ini kemarin ada Six Is Nothing. Jadi itu drummer sama vokalisnya Kilms, si Gama sama Ical. Dia bawain lagu yang liriknya dibikin oleh namanya Roy. Itu yang lolos pertama, Roy Omboh. Jadi judul lagunya Sang Pemenang waktu itu. Lalu terus ada yang kedua, kita baru rilis Agustus kemarin. Penyanyinya namanya Fiza Mahasa. Dia bawain lagu yang liriknya dibikin oleh anak Semarang. Jadi seru ya kolaborasinya. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya sama orang-orang ini, tapi ketika jadi lagu, kita tahu, oh ternyata seru ya. Ketika mungkin pencipta lirik, mereka bingung bikin lagu atau nada, akhirnya kita yang bikin nadanya. Lu bikin liriknya. Iya, aja, soalnya kan gitu. anak-anak kan biasa yang putus cinta, patah hati, semua rasa-rasa yang ada di benak, pundak dan dada. Mereka bingung, ini Bingung. diapain ini ya? gue tulis aja nih, gue aja nih kan. Iya, bener. Tapi ya gue nggak bisa nyanyi. Ya, lu bisa kirimin karya-karya lu semuanya, langsung aja lu follow Instagramnya iBeat. iBeat. Di bio-nya ada email, ada alamat emailnya. Lu bisa kirim lirik lu ke situ, nanti bakal teman-teman dari iBeat Lab kurasi. Nanti kalau oke, nanti kita bakalan buatin lagu dan special surprise buat lu semuanya karena lagu lu bakalan dinyanyiin ataupun dibawain dengan yang pastinya penyanyi-penyanyi pasti udah lu kenal. Band-band dan artis-artis yang sudah dikenal. Berarti sudah ada berapa rilisan, Mas? Yang sudah jadi iBeat original sudah ada 2, tapi juga banyak lagi yang nanti akan banyak lagi akan rilis di 2021. Karena terhambat pandemi ya, jadi ketika mau recording juga agak susah karena banyak musisi yang kembali ke daerah asalnya, jadi emang agak terhalang itu. Goalsnya apa sih, Mas? Goalsnya sebenarnya kita memang memfasilitasi untuk orang berkarya, untuk anak-anak berkarya aja sih. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi nih buat teman-teman yang punya band, tadi ada iBeat Gigs. Buat teman-teman yang suka nulis lagu, yang bingung mau dikemanain, juga ada iBeat Labs. Lu semuanya pengen nimbrung, pengen ikutan, lu bisa email atau bisa DM. Jangan lupa follow Instagramnya iBeat. Instagramnya di @_iBeat_. wah itu. Siap. Mas, buat teman-teman semua yang nonton Inti Sharing hari ini, pesan buat teman-teman semuanya. Tetap berkarya aja ya meskipun pandemi, dan lakuin apa yang disenengin dengan tulus lah maksudnya. Terus memang itu kalau memang fokus di bidang itu difokusin aja, meskipun nanti jalurnya agak bergeser kemana, tapi tetap benang merahnya di bidang yang sama. Itu aja sih paling. Oh, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong.
So teman-teman, inti sharing sekali lagi, ini adalah podcast bukan minuman karena pembacanya inti sharing, bukan inti sariing. Itu beda ya. Semoga obrolan kita di inti sharing pada hari ini barengan Rianho bisa menginspirasi teman-teman semuanya, dan juga obrolan kami bisa kayak tadi. Jangan lupa tuh teman-teman semuanya ikutan join di iBeat, karena yang pastinya buat teman-teman musisi atau teman-teman yang senang nulis, yang pastinya penting banget buat teman-teman semuanya tetap bisa berkarya dan menyalurkan karya teman-teman semuanya. Tapi kalau ada salah-salah kata jangan diambil ya. Semoga banyak positifnya Mas ya. Terima kasih Mas Rianho. Yes, sampai dan ketemu. juga, oke, dan juga buat teman-teman semuanya di sharing. Yang pastinya jangan lupa saksikan inti sharing berikutnya yang pasti dengan teman-teman yang sangat menginspirasi seperti Mas Rianho. Tuh, tepuk tangan dong. Sampai jumpa di inti sharing berikutnya. Bye.